Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kalau Anda lihat lagi, sekarang saya sedang memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya ini berita yang hot. Dan ini benar-benar hot lah kali ini. Benar-benar hot. Kita lihat di sini, ini foto di Bareskrim. Itu bannernya kira-kira bunyinya pengungkapan perkara investasi bodong robot trading viral blast global dengan skema Ponzi. Wish. Itu ada 3 orang berbaju oranye yang dipampang, gitu ya. Nah, siapa aja itu 3 orang yang dipampang itu? Nah, kita lihat di sini ada sebuah video, kita dengarkan video ini. Ini ya, honor kita, honor bajingan sudah ketangkap. Yuda Minggus sama Rizky Pugu. Anda dengarkan tadi ini sudah tertangkap, ada 3 orang disebut namanya Yuda, Minggus, dan Rizky Pugu. Kalau Anda pemain Viral Blast pasti familiar dengan nama ini. Saya nggak familiar sih ya. Disebutkan tadi Yuda, Minggus, dan Rizky Pugu, yaitu para bosnya atau pemilik dari PT Trust Global Karya atau Viral Blast Global. Oke. Kemudian ada lagi video penyitaan mobil-mobil milik mereka. Kita lihat di sini. Ini punyanya Pak Rizky Pugu, sudah diamankan di Bareskrim. Ini punya Pak Yuda, Pak Rizky Pugu. Di situ disebut ini punyanya Pak Yuda dan punya Rizky Pugu. Ada satu lagi tuh Jaguar, saya nggak tahu, punya Pak Minggus kali, saya nggak tahu lah ya. Tapi ini jelas ya, Bareskrim bekerjanya cepat, mobil-mobil mewahnya disita. Nah, ini barang-barang buktinya, kita lihat. Di situ ada sejumlah identitas, kartu ATM, setumpuk dolar Singapura. Nanti akan disebutkan oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Bapak Brigjen Wisnu Hermawan. Nanti kita lihat. Kita lihat lagi video yang lainnya. Kamu bisa rekam ya, Pak? Barang buktinya, Pak. Oke. Ya udah, aku video ya. Oke, nah itulah barang-barang bukti lainnya yang diamankan oleh Bareskrim. Di situ ada 3 kunci mobil mewah gitu ya, dengan beberapa nama di atasnya, ada Rizky Pugu, Minggus, dan lain-lain gitu ya. Setumpuk uang, oke lah, nggak penting itu. Tapi ini yang cukup menarik, ada lagi satu, nggak tahu ini, disebut biaya pengurusan perizinan robot 1,5 M, tetapi di bawah foto bukti transfer BCA itu ada tulisan biaya pengurusan perizinan robot bukan 1,5 M, 3,5 M. Ditransfer ke nomor rekening seseorang namanya Andrew Alister. Kalau saya nggak salah ya, Andrew Alister ini ketua AP2LI. Tapi saya nggak tahu lah apakah maksudnya pengurusan izin apa di sini. Tapi inilah salah satu barang bukti ya yang dijejerkan di Bareskrim. Nah, kemudian, ini menarik. Kita lihat ada satu video di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus, yang kami hormati Pak Wadir Eksus, Kasubdit, dan teman-teman sekalian. Yang kedua, kita preskon terkait dengan pengungkapan perkara investasi bodong robot trading dengan skema piramid atau ponzi. Teman-teman Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan pengungkapan dan juga penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana perdagangan. Artinya ada dua undang-undang yang dilanggar, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu undang-undang perdagangan. Dalam hal ini PT Trust Global Karya, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin trading dan mengoperasionalkannya, menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Blast, di mana hasil kejahatannya dinikmati oleh pengurus dan afiliasinya. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 4 tersangka, di mana 3 tersangka telah diamankan, ditangkap dan ditahan, dan ada 1 tersangka yang masih DPO dan masih proses pengejarannya. Untuk lebih lengkapnya, kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus, Brigjen Wisnu Hermawan, untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Karo. Rekan sekalian, kembali Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan upaya paksa terhadap perkara investasi bodong ataupun kita lebih dikenal dengan robot trading atas PT Trust Global Karya, biasa dikenal dengan Viral Blast ya. Ini saya kira sudah cukup ramai di media sosial, terutama di Surabaya. Ada beberapa member yang menduduki kantor Viral Blast. Di sana kerugian mencapai 540 miliar. Namun demikian, kami mendalami ada dugaan tindak pidana, ya, pidana Undang-Undang Perdagangan dengan menggunakan skema ponzi atau piramida. Diperkirakan membernya sudah mencapai 1.200 member dengan investasi kurang lebih sekitar 1,2 triliun rupiah. Kami dari Eksus terus mengungkap pelaku-pelaku investasi bodong, baik dengan menggunakan metode robot trading atau binary option, ya. Kita terus mengungkap, dan tentunya yang merugikan masyarakat akan kita tindak, ya. Untuk perkaranya Viral Blast, saya persilahkan Kasubdit TPPU untuk menjelaskan tentang skema piramidanya, bagaimana proses penangkapannya, dan apa saja bukti-buktinya serta pasal dilanggar. Silakan untuk lebih jelasnya, saya silakan untuk Kasubdit 3 jelaskan perkara. Oke, di bagian awal tadi kita sudah dengar ya bahwa ini adalah sebut saja konferensi pers pengungkapan perkara investasi bodong dari robot trading Viral Blast Global yang berbasiskan skema ponzi. Tadi diterangkan bahwa ini ada 2 undang-undang yang dilanggar, yaitu 1, tindak pidana pencucian uang. Wah, ini gawat nih kalau dikenakan tindak pidana pencucian uang.
sepertinya hampir semua nanti robot trading akan dikenakan tindak pidana pencucian uang yang efeknya kira-kira itu pemiskinan ya. Seluruh hartanya itu akan diuber gitu ya. Itu TPPU mengerikannya di sana. Dan satu lagi tindak pidana asal TPA yang itu melanggar undang-undang perdagangan. Ya seperti yang kita tahu, ngakunya punya izin dari Bapepti, padahal kan Bapepti tidak mengizinkan robot dijual, robot trading dalam hal ini dijual secara member get member karena berhubungan dengan produk berjangka komoditi ya. Di sini ya dikatakan bahwa PT Trust Global Karya tidak punya izin trading juga ya. Nah, di sini Pak Wisnu Hermawan ada salah sebut, nanti di belakang dikoreksi, dia sebutkan 1.200 member, tapi yang sebenarnya nanti dikoreksi 12.000. Itu pun menurut saya lebih. Tidak hanya 12.000 dengan kerugian katanya 1,2 triliun ya. Di situ disebutkan juga bahwa uang-uang yang disetor oleh para pemain atau para member itu tidak ditradingkan, tetapi dinikmati oleh pemilik. Hebat ya. Nah, mereka sudah menetapkan 4 tersangka, 3 sudah tertangkap, 1-nya lagi masih DPO, daftar pencarian orang. Nah, mari kita dengarkan kelanjutannya dari Kasubdit 3, oke, yang menjelaskan lebih detail mengenai perkara ini. Terima kasih Jenderal atas waktunya. Mohon izin, saat ini kami sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan terkait dengan Viral Blast. Modusnya adalah PT Trust Global Karya memasarkan produk e-book dengan nama Viral Blast untuk kepada para membernya untuk kemudian dapat digunakan melaksanakan trading. Namun dalam pelaksanaannya uang yang disetorkan oleh para member ini disetorkan ke exchanger untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus dan leadernya. Keuntungan yang dijanjikan dalam berupa keuntungan tetap setiap bulan dengan metode withdraw itu sejatinya adalah diambilkan dari uang yang disetorkan oleh para nasabah itu sendiri. Jadi uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan untuk melaksanakan trading sebagaimana seharusnya. Ini yang kemudian kita tangani modus tersebut, dan saat ini kami sudah menangkap dan menahan 3 orang tersangka sama RPW, ZAP dan MU. Ini merupakan para pengurus di PT Trust Global Karya. Barang bukti yang sudah kami amankan adalah dokumen presentasi pada waktu mereka memasarkan produk ini kepada para membernya. Kemudian ada uang tunai sejumlah 1.850.000 Singapura dolar atau setara sekitar hampir 20 miliar. Kemudian uang tunai 12 juta, dokumen identitas para tersangka, ATM 12 buah, token bank 2 buah, handphone 8 buah, kemudian ada kendaraan, ada 4 unit kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan, 3 ada di depan, 2 unit mobil BMW dan 1 unit mobil Jaguar. 1 mobil masih dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta. Saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, ada kurang lebih 60 rekening di berbagai bank yang terkait dengan bisnis proses ini. Kemudian kita akan terus menindaklanjuti proses penyidikan ini dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 1 orang tersangka yang masih tadi sudah sampaikan dalam pencarian, dan melanjutkan proses pemeriksaan saksi-saksi serta penelusuran aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang dipersangkakan. Nah, kemudian Kasubdit 3 dari DTP Dexus menyatakan bahwa sekali lagi
mereka melanggar TPPU dan TP asal ya. Berat ini ya. Di sini dikatakan uang dari member itu dikelola melalui exchanger. Ini ya bikinan mereka sendiri kan, sudah ngaku kan Putra Wibowo ya kan. Tapi uang dari exchanger itu tidak dikirim ke broker, disebutkan juga. Jadi yang mereka janjikan keuntungan tetap itu sebenarnya dibagi-bagi dari uang setoran member. Inilah money game Ponzi gitu ya. Jadi tidak ada tradingnya. Uang yang masuk itu masuk ke kantong pengurus dan dibagi-bagi ke leader. Kira-kira seperti itu. Keuntungan yang setiap hari di setel misalnya 1%, 1,1, 1,5 whatever berapa gitu ya. Ya itu diambil dari uang-uang setoran member gitu ya. Seperti yang sudah sering saya review. Dan pada nggak percaya ketika saya review, saya dicaci maki, dibully. Nah sekarang giliran Anda nangis ya. Karena kuncinya di sini Viral Blast tidak melakukan trading. Oleh karena itu disebutkan oleh Kasubdit 3 tadi, mereka menahan 3 orang, disebutkan inisialnya agak kurang jelas ya karena terlalu cepat. Tapi ya seperti yang disebutkan tadi, yaitu Yuda Minggus dan Rizky Pugu ya. Yang disita antara lain dokumen presentasi dari Viral Blast Global, uang tadi kalau saya nggak salah dengar ada 1.850.000 Singapura dolar. Berapa miliar itu? 20 miliar lebih kira-kira ya. Kemudian ada uang 12 juta rupiah sepertinya kalau saya nggak salah dengar, sejumlah identitas mereka, token untuk ATM ya, handphone 8 buah dan 4 mobil, 3 mobil nanti kita lihat ya, bukan kita lihat sih, sudah kita lihat tadi ya. Satu lagi sedang perjalanan dari Surabaya katanya ya. Dan rekening-rekening mereka akhirnya juga diblokir. Nah, berapa rekening yang diblokir? Nah, kita dengar lagi penjelasan dari Pak Wisnu ini. Akan dalam perkara ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Ya, jadi saya salah lihat. Jadi jumlahnya untuk member 12.000 ya, bukan 12.000 member. Ya, kita berhasil menyita 5 mobil, uang tunai, blokir 68 rekening, dan kami masih menelusuri asetnya. Ya. Kemana saja uangnya disalurkan, mudah-mudahan dengan kemampuan tracing aset dari kami bisa mengungkap di mana saja uang milik korban ya, karena ini adalah jelas penipuan dan bukan untuk trading yang benar. Saya himbau apabila masyarakat akan melakukan suatu investasi, pertama cek dulu legalitasnya, apakah benar terdaftar di OJK dan di Bapepti. Ini yang penting. Setelah itu bagaimana prosesnya ya. Jadi ini harus diteliti kembali ya. Masih ada beberapa perkara yang kami dalami terkait dengan binary option ataupun robot trading ini. Nanti dengan beberapa waktu lagi kita akan expose lagi. Nah, tadi Anda dengar Pak Brigjen Wisnu Hermawan mengkoreksi jumlah membernya 12.000 seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau tadi disebut 4, di sini ada 5, saya nggak tahu, mungkin ada penambahan lagi 1 mobil. Dan yang kalau saya tidak salah dengar, yang rekening yang diblokir 68 rekening, banyak juga ya. Dan dia sedang melacak, tracing gitu, aset-asetnya kemana saja, karena ini kan uang member gitu kan katanya ya. Oleh karena itu, Bapak Brigjen Wisnu Hermawan memberi saran jika Anda mau ikut investasi apapun itu, ceklah izinnya ke OJK atau Bapepti. Lah Anda pandang nakal sih, saya sudah bilang nggak punya izin dari Bapepti, tapi para leadernya nih, leader-leader bebek dungu ini mengelabuhi ini bebek dungu nih. Nah di sini si leader-leader yang cerdas nih, si bebek cerdas menipu si bebek dungu di bawahnya, ya. Dia bilang apa? Aman, sudah ada izin. Apa? PSE, kan sudah saya sering bahas kan, PSE itu bukan izin, itu tanda daftar sebuah website. Oh sudah ada SUPL. Lah Bapepti sudah bilang robot trading tidak boleh dijual secara member get member. Jadi nggak laku itu SUPL. Jadi kalau menurut saya tidak ada satupun robot trading yang dijual secara member get member itu legal.
Anda mau sebut siapa saja lah, kalau dia jualnya secara member get member itu ilegal, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, selain ini dia juga sedang menangani ya binary option ya Indra Kens lah, kita tunggu saja nanti Indra Kens ya, dan juga beberapa robot trading lagi. Jadi silakan kebit-kebit bos-bos robot trading yang berikutnya, karena ini akan terus bergulir. Kira-kira itu yang ditegaskan oleh Bapak Brigjen Wisnu Hermawan ya mengenai penanganan viral blast ini ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa ini jelas money game Ponzi, tapi dari awal tidak ada yang percaya. Ya, tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Jadi Anda yang sudah tertipu oleh si bebek cerdas ini, sang bos gitu ya, pemilik dari perusahaan itu, ini bebek dungu nih ditunggangi gitu ya, diduduki, ditunggangi, ya nasib ya. Jadi demikian saja bedahan saya mengenai terciduknya 3 bos dari Viral Blast Global robot trading berskema Ponzi ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.